Singapura adalah negara kecil dan tak punya sumber daya alam, tapi kenapa sekarang bisa menjadi negara maju dan kaya raya? Awalnya Singapura adalah bagian dari Malaysia pada tahun 1963. Akan tetapi karena perbedaan pendapat, Singapura dikeluarkan dari Malaysia pada tahun 1965. Lalu kenapa Singapura bisa semaju sekarang? Faktor yang paling penting adalah Singapura sangat beruntung punya founding father dalam diri Lee Kuan Yew, tokoh yang sangat visionari, pandangan jauh ke depan. Sejak awal, Lee Kuan Yew sadar bahwa secara ukuran Singapura sangatlah kecil, akan tetapi dia tidak gentar. Lee Kuan Yew yakin Singapura diuntungkan dengan letak geografi dan jika dibarengi dengan sumber daya manusia yang bagus, maka Singapura akan jadi negara maju. Karena kecil dan tak punya sumber daya alam seperti Indonesia, maka Singapura memfokuskan diri pada sektor servis. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sumber daya manusia Singapura harus tinggi sehingga bisa bersaing, dan untuk mendapatkan sumber daya yang tinggi, maka sektor pendidikan mereka genjot. Hasilnya universitas mereka, NUS National University of Singapura, menduduki ranking ke-9 di dunia, bersanding dengan universitas keren seperti Harvard, MIT atau Oxford. NUS adalah Universitas Negeri Singapura. Lalu bagaimana dengan Universitas Nanyang? Nanyang menduduki peringkat 26 berdasarkan US World Ranking, dan untuk bisa melihat gambaran yang lebih jelas berapa peringkat universitas top di Indonesia, yaitu di 200 ke atas. Juga karena hampir tidak ada korupsi dan adanya kepastian hukum yang menjadikan Singapura sasaran untuk penanaman modal asing. FDI atau Foreign Direct Investment Singapura terbesar di ASEAN. Bayangkan negara yang kecil banget kenapa bisa menarik modal asing paling besar, padahal jika dibandingkan dengan Indonesia yang luas sumber daya alamnya melimpah, harusnya RI nomor 1 di jumlah FDI. Singapura secara alami diposisikan dengan baik menjadi pusat perdagangan kapal kontainer. Terletak strategis di tengah Asia Tenggara menjadikan Singapura negara yang cocok sebagai pusat perdagangan dan logistik. Misalnya, jika minyak diekspor ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, kapal kontainer dari Timur Tengah harus melalui Selat Malaka untuk jarak terpendek. Selain itu, mereka tidak dapat melakukan seluruh perjalanan tanpa mengisi bahan bakar. People Action Party adalah partai politik utama di Singapura yang didirikan di tahun 1954 sebagai partai pro kemerdekaan yang diturunkan dari organisasi mahasiswa sebelumnya. Partai ini terus mendominasi sistem politik. Salah satu anggota pendiri partai yaitu Lee Kuan Yew menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Singapura yang memerintah selama 3 dekade. Lee diakui sebagai bapak pendiri bangsa dengan negara yang digambarkan sebagai transisi dari negara dunia ketiga ke negara dunia pertama dalam satu generasi di bawah kepemimpinannya. Lee mempertahankan aturan satu partai yang sangat ketat melalui berbagai institusi yang meski terlihat seperti persekongkolan, pada gilirannya memberi ia kekuatan yang cukup untuk mewujudkan visi besarnya untuk sebuah negara kecil. Sistem politik satu partai yang stabil ini telah memberikan landasan yang subur bagi pertumbuhan ekonomi sehingga Singapura mampu berkembang dan mengungguli banyak negara berkembang lainnya. Status Singapura sebagai tempat yang stabil untuk menjalankan bisnis juga sangat kontras dengan Hong Kong yang juga punya reputasi ramah bisnis. Ketidakstabilan politik yang baru-baru terjadi di Hong Kong menunjukkan bagaimana resiko politik dapat berdampak negatif terhadap sentimen bisnis. Banyak pemuda Singapura yang cerdas pergi ke luar negeri untuk belajar dengan beasiswa pemerintah. Sebagai imbalannya mereka diwajibkan untuk kembali ke Singapura dan bekerja di sektor publik selama beberapa tahun. Selain itu, Singapura juga memiliki kebijakan upah tinggi yang sudah lama berlaku untuk pegawai negeri. Pemerintah meninjau dan menyesuaikan gaji secara rutin untuk memastikan mereka kompetitif. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa seorang pegawai negeri sipil yang digaji sangat kecil kemungkinannya dapat melakukan praktek korupsi. Namun, ketika korupsi benar-benar terjadi di sektor publik, pemerintah dengan kejam menghukum pelakunya. Dengan pendekatan ini, Singapura telah menciptakan lingkungan sektor publik di mana warga negara yang berbakat senang bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Singapura juga terkenal dengan tarif pajak yang rendah. Pendapatan dan tarif pajak perusahaan di negara tersebut termasuk yang terendah di dunia. Selain itu, ada banyak pengecualian pajak. Keuntungan modal, dividen, warisan, dan hadiah tidak dikenakan pajak sama sekali. Dukungan pemerintah terhadap sektor dan industri utama berperan penting untuk memikat investasi dan perusahaan asing. Selain itu, pegawai negeri yang sebagian besar adalah kaum elit berpendidikan sangat paham industri mana yang harus difokuskan dan dipromosikan. Perlu diketahui
diketahui, Singapura adalah negara yang pembangunan ekonominya paling kompetitif di dunia. Singapura juga memiliki indikator ekonomi yang kuat, jauh mengungguli negara-negara di Asia, bahkan termasuk yang tertinggi di dunia. Keberhasilan Singapura menjadi pusat perdagangan dunia karena membangun sektor industri dan mendatangkan investor serta tenaga ahli. Atas dasar inilah PDB rata-rata Singapura naik 5,3%. Singapura juga membangun sektor industri yang berwawasan ekspor dengan cara mengundang investor asing, juga menetapkan undang-undang ketenaga kerjaan melalui sistem win-win solution. Tapi Singapura juga punya masalah ketimpangan ekonomi cukup tinggi antara kaya dan miskin. Meskipun demikian, Singapura menawarkan lingkungan hidup yang terjangkau bagi mereka yang kurang mampu. Transportasi umum Singapura termasuk bus dan MRT, tarifnya termurah dibandingkan dengan negara maju lain seperti AS dan juga Inggris, dengan kualitas layanan juga sangat bagus. Di sisi lain, untuk bisa memiliki mobil di Singapura biayanya sangat mahal. Pemerintah membatasi jumlah mobil dengan menetapkan harga sangat tinggi untuk lisensi mobil. Karena biaya lisensi yang selangit, membeli mobil di Singapura bisa menghabiskan biaya 3 kali lipat dari biaya di Korea Selatan misalnya. Lalu hal vital apa saja yang menyebabkan Singapura lebih maju dari Indonesia dan bisa dicontoh agar Indonesia bisa jadi negara maju seperti Singapura? Karena wilayahnya kecil dan lahan terbatas, Singapura memiliki HDB yang merumahkan rakyatnya. Rakyat Singapura lebih dekat ke alam daripada warga Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia. Di Singapura, hunian dibangun secara vertikal. Karena lahan terbatas, hunian di Singapura dibangun secara vertikal. Pemerintah Singapura berusaha keras untuk menyediakan pemukiman yang layak untuk rakyatnya dengan harga terjangkau dan bisa menjangkau berbagai fasilitas dengan mudah dan cepat. Lalu, pemerintah Singapura juga merayu CMA CGM untuk memusatkan operasi perkapalan peti kemas di tahun 2017, diikuti beberapa perusahaan perkapalan global. Tidak heran jika bisnis perkapalan di Singapura meroket, bahkan banyak pelabuhan di negara tetangga masih jauh ketinggalan di belakang. Saat ini, Singapura berada di belakang Shanghai sebagai pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia, dan Singapura terunggul sebagai pelabuhan transshipment peti kemas terbesar di dunia. Selain itu, beberapa fakta yang membuat Singapura maju adalah hubungan politik antara buruh dan pengusaha yang bagus dan saling membantu. Kecepatan pemerintah Singapura mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi para pengusaha juga sangat membantu perusahaan-perusahaan yang menghadapi kendala dalam bisnis mereka. Tidak mustahil jika apabila kita mempunyai hubungan industri yang lebih harmonis dan pemerintah lebih cepat menyelesaikan masalah yang dihadapi para pengusaha, Indonesia bukan hanya dapat menyaingi tapi juga dapat mengatasi Singapura dan menjadikan Indonesia jauh lebih maju dari Singapura.